Ini soalnya pokoknya itu ujungnya sudah lihat, ujungnya tuh soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Husnudzon nasab ala Gus Yahya dan Mbah Dullah Salam bagian 1. Assalamualaikum. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di reaksi polemik nasab kali ini, aku ingin membahas tentang pernyataan Gus Yahya Ketua Umum PBNU bahwa nasab Balawi itu hanya bisa kita percaya dengan jalan husnudzon. Dan aku tambahkan, termasuk nasab Wali Songo dan sanad keilmuan para ulama kita. Jangan kaget, ini memang persoalan serius dan akan kemana-mana. Mudah-mudahan di video lain kita dapat membahas yang kemana-mana itu. Pertama, apakah kamu yakin nasab Balawi itu rungkat karena tesis Kiai Imad atau data tes DNA mereka yang ternyata berhaplo grup G? Jika bingung, mari kita perjelas. Apakah tanpa endorser data tes DNA itu menurutmu tesis Kiai Imad akan viral dan diterima banyak pihak? Jika masih bingung, kita beralih dengan pertanyaan kedua. Begini, jika misalkan data tes DNA Balawi adalah J1, apakah tesis Kiai Imad masih akan diterima? Apakah tesisnya bisa membelah pengurus dan pesantren NU seperti yang terjadi 2 tahun ini? Jika Balawi terbukti secara genetik sebagai orang Arab dan keturunan Quraisy, apakah Guru Gembul, Profesor Menahem Ali, Dr. Sugeng, KRT Fakih Wirahadiningrat hingga Bang Haji Roma Irama akan berada di belakang Kiai Imad? Ketiga, apakah kamu tidak berpikir bahwa Kiai Imad berani meluncurkan tesisnya karena dia telah tahu Balawi meleset dari DNA Quraisy? Tesis Kiai Imad dan data tes DNA itu kebetulan saja muncul bersamaan. Atau kamu boleh curiga bahwa data tes DNA itu mendahului tesis Kiai Imad? Bahwa yang paling utama dan menentukan dari perdebatan ini adalah data tes DNA itu sendiri. Nah, menurutku disinilah uniknya pernyataan dari Gus Yahya. Walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kira Gus Yahya sadar bahwa tidak ada catatan nasab yang benar-benar lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Bukan hanya catatan Balawi, catatan nasab panjang, siapa saja. Jika Balawi tidak dihusnudoni, maka akan banyak catatan-catatan nasab lainnya yang harus dihukumi sama, yaitu terputus alias rungkat. Namun melihat dari pernyataan Gus Yahya dalam acara Lazis NU, kita akan tahu apa yang beliau maksudkan dengan husnudon itu. Beliau bercerita tentang Kiai Haji Abdullah Salam yang wakila, katanya masih termasuk Bani Hashim, termasuk cucu kanjeng Nabi Muhammad. Mbah Dullah Salam mensikapi nasab yang beredar terkait dirinya ini dengan husnudon yang hati-hati. Pertama, Mbah Dullah Salam tidak mau menerima sedekah, karena memang Bani Hashim diharamkan menerima sedekah. Mbah Dullah berpikir hati-hati, jangan-jangan aku benar keturunan Bani Hashim dan aku makan dari yang diharamkan syariat. Kita berhenti sejenak. Jangankan endawir dan minta-minta, Mbah Dullah Salam langsung membagi-bagikan uang yang diberikan tamu kepada santri-santrinya. Kiai Abdullah bin Abdus Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdus Salam Kajen. Suatu ketika ada orang sowan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini. Dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Kiai Abdul Salam mudah ngeteng, oh, jadi kamu menganggap saya ini fakir ya, katanya. Apa yang dikisahkan Gus Yahya ini bisa juga dibaca dari tulisan beliau berjudul Amplop Mbah Dullah. Gus Yahya memang penerus Gus Dur. Keduanya memperkenalkan keunikan wawasan keilmuan ulama-ulama NU dalam berbagai tulisan ringan namun penuh makna. Kedua, Mbah Dullah Salam tidak mendeklarasikan diri sebagai cucu kanjeng Nabi Muhammad. Beliau berpikir, jangan-jangan nasabku salah, dan aku membohongi umat. Bukankah kedurhakaan yang luar biasa mencatut nasab kanjeng Nabi Muhammad? Kalau salah, bagaimana nanti saat bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad? Mbah Dullah Salam sadar pengakuan nasab harus didasari keyakinan, bukan wakila, katanya, catatan yang tidak lengkap dan lemah. Jadi begitulah husnudon ala Mbah Dullah Salam. Sekepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi.
nih bagi teman-temanmu. Wah, rame, ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Seneng. Nah, uang sampean sudah membuat seneng sekian banyak santri. Itu adalah cara Kiai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berhusnudzon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudzon ini. Dua hal yang merupakan kebalikan dari perilaku Ba'alawi hari ini. Pertama, mereka mengambil amplop umat dengan beragam bahasa, bisyarah, tabarukan, dan sebagainya. Padahal Bani Hashim seharusnya tidak membebani umat sehingga diharamkan menerima sedekah. Kedua, Ba'alawi melakukan itsbat nasab dengan yakin, sehingga umat yang kembali terbebani dengan adanya pertanyaan, bagaimana jika Ba'alawi benar cucu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gus Kautsar dan Gus Miftah saja terkena teror dari pertanyaan itu. Padahal jika sikap Mbah Dullah Salam yang dipakai, umat tidak harus terbebani kerancuan pertanyaan itu. Dan andaikan saja mereka menyadari bahwa catatan nasab itu tidak lengkap dan meniru sikap Mbah Dullah Salam, maka tidak akan lahir sosok Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith hingga Habib Novel Alaidrus yang umat takut mengkritiknya karena mengaku-aku sebagai cucu kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah, sama mulianya, walaupun nggak pakai nama fam. Kemudian tidak juga muncul tesis Kiai Imad yang dengan keras dan beringas berupaya meruntuhkan status tersebut. Namun husnudon alam Mbah Dullah Salam ini memang harus dimulai dengan kesadaran bahwa catatan nasab itu tidak lengkap dan bisa jadi salah. Bahasa sederhananya catatan nasab itu doif atau lemah. Caranya mudah, yaitu dengan menjadikan catatan itu sebagai objek kajian ilmiah. Catatan itu harus difalsifikasi, diragukan dan diuji. Jika dia lolos dalam serangkaian ujian oleh sekian ilmuwan dari sekian institusi, maka catatan itu naik menjadi sahih dan terpercaya. Persoalannya, adakah penelitian yang menguji manuskrip yang dimiliki oleh Robitoh Alawiyah? Apakah benar asli dan cukup lengkap? Nah, Guru Gembul saja gagal mengobati rasa penasarannya untuk sekedar melihat manuskrip-manuskrip itu. Adakah penelitian yang menguji metodologi penetapan nasab Robitoh Alawiyah dari berbagai disiplin ilmu? Apakah data-datanya dibuka untuk kepentingan ilmiah baik pesantren, universitas dan lembaga penelitian lainnya? Adakah penelitian yang menguji nasab tokoh-tokoh Ba'alawi secara khusus dan terindeks dalam jurnal ilmiah terpercaya? Yang ada mereka kebingungan saat Guru Gembul meminta klarifikasi catatan nasab Habib Rizik Syihab, HRS. Bukankah jika mereka lembaga kompeten, sekali klik di laptop akan muncul catatan nasab HRS lengkap dengan masa hidup dan sumber-sumber pencatatannya? Jika semua ada, tentu kita semua sudah melihatnya di media sosial. Semua yang menjadikan catatan-catatan nasab itu naik status dari husnudon menjadi terpercaya tidak ada. Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Guru Gembul ingin memulai itu, ingin melihat manuskrip dan melanjutkan diskusi, namun hanya mendapat pepesan kosong. Lalu sepantasnya bagi mereka menerima nasihat husnudon ala Gus Yahya. Karena catatan nasab itu tidak lengkap, yang paling pas adalah bersikap seperti Mbah Dullah Salam. Kemudian menjadikan apapun yang dimiliki oleh Robitoh Alawiyah sebagai objek kajian ilmiah terbuka dari berbagai ilmuwan lintas disiplin dan lintas institusi. Bayangkan saja akan sangat keren jika lahir 100 jurnal ilmiah terpercaya dan terindeks terkait manuskrip, metodologi, dan manajemen Robitoh Alawiyah. Bukan hanya peneliti dalam negeri namun seluruh dunia yang memiliki kebebasan akses melakukan penelitian di Robitoh Alawiyah. Begitulah sains bekerja yang juga diinginkan Guru Gembul, Dr. Sugeng dan Profesor Menachem Ali. Mereka para ilmuwan bekerja berawal dari keraguan. Seorang ilmuwan dipersilahkan meragukan penemuan Newton dan Einstein. Silahkan diuji dengan metode sistematis.
Silahkan merancang penelitian untuk membuktikan adanya error dari rumus-rumus yang ditulis Newton dan Einstein. Jangan-jangan rumus mereka tidak berlaku di kondisi tertentu. Jika terbukti salah, maka harus ada kalimat Newton dan Einstein yang dihapus, direvisi ataupun diberikan catatan. Itulah sains yang bekerja berdasar falsifikasi. Hasilnya adalah pengerucutan kepada satu kesimpulan, satu kalimat, satu kebenaran. Dia dapat diuji dengan bukti-bukti fisik yang akan menghasilkan angka atau estimasi yang sama. Sains bukan filsafat yang pernyataan satu filosof tidak bisa menegasikan filosof lainnya. Namun sebaliknya sains dirancang untuk menegasikan pernyataan yang salah yang tidak sesuai dengan fakta. Nasab balawi itu sah atau tidak sah? Dengan metode ilmiah, cepat atau lambat akan disepakati statusnya. Misal keaslian manuskrip dapat diketahui dengan pasti dengan uji radiokarbon. Berapa usia kertas, arca dan lainnya dapat diketahui dengan presisi. Misal sebuah manuskrip berdasar uji radiokarbon berusia 300 tahun, maka cerita apapun tentang manuskrip tersebut pernah disimpan di perpustakaan Abbasiyah dan lainnya yang menunjukkan usianya lebih tua dari 300 tahun akan diabaikan dan dinyatakan bohong. Yang ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa. Terus saya bilang, enggak mungkin, enggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, enggak mungkin, enggak. Terus saya tanya, kenapa kok sampean nolak? Kan lumayan kalau sampean diakui sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, saya bilang. Lumayan gimana, rugi saya. Rugi gimana? Loh kalau saya zuriyah saya tidak boleh terima zakat dan repot saya. Misal kamu mengaku generasi ke-6 dari Kyai Jogosuro yang lahir di tahun 1700. Sains dengan ilmu statistika dengan mudah akan melacaknya. Tahun itu adalah masa Paku Buwono II. Sekarang Raja Keraton Surakarta adalah Paku Buwono XIII. Statistik lain, di era Paku Buwono III berdiri Keraton Yogyakarta. Sekarang sudah Raja ke-10, Hamengkubuwono X. Bagaimana kamu yakin keturunan Kyai Jogosuro yang ke-6? Kamu seharusnya keturunan Kyai Jogosuro ke-10 atau ke-11, bolehlah ke-9. Lalu 3 nama kakekmu hilang kemana? Begini saja, Pangeran Diponegoro yang hidup 100 tahun kemudian dari Kyai Jososuro, keturunannya hari ini adalah generasi ke-7. Itu pun mereka di usia senior termasuk beberapa artis yang sudah pantas memiliki cucu. Kamu masih yakin nasabmu itu hakul yakin? Bukan dihusnudoni saja seperti saran Gus Yahya? Apakah nasab Balawi lolos dari ujian pembanding statistik sederhana seperti ini? Bahkan tak pernah dan mungkin tak boleh dipikirkan ide untuk mengujinya secara statistik. Lalu, bagaimana akan bergerak dengan uji DNA dan lainnya? Salam akal sehat.